Nah, ini yang bener nih, Mas. Ya, selamat pagi semuanya. Em, Sedikit lihat ya, ada perubahan di sepeda Twitter R10 Pro. Seperti apa perubahannya? Yuk, kita lihat. Ya, oke. Seperti ini ya tampakan barunya. Jadi eh, lebih culture dengan ban tanwall. Wheelsetnya saya pakaikan punya Novatec Jetfly. Lalu crank juga kita ganti ke 105. Jadi secara kalau signifikan sih enggak, cuman lumayan mengurangi bobot kurang lebih 550 sampai 600 gram. Iya. Nah, ini yang bener nih, Mas. Ya, ya kan? Oke. Oke. Yes. 914. 914. Berarti sudah dipenuhi penggantian part di wheelset, include ban ya, sama rotor juga ya, Ultegra plus crank 105 nya. Oke, mudah-mudahan ini tampilannya seperti menggunakan Shimano 105 di i2. Ya, itu aja, kita coba rasa berkendaranya setelah perubahan ini. Semoga lebih nyaman. See you. Oke, selamat pagi. Ya, sekarang droppernya udah kayak tanduk mal Vision apa itu yang film Disney ya, yang kayak tanduk setan. Nah, sudah begini nih. Ya, pertama itu hal pertama yang saya ubah karena memang lebih nyaman di tangan. Lalu yang kedua, wheelset dan ban. Nah, bicara masalah ban, ini kita coba sekalian review ban Kenda Contouch Elite. Jadi dia Kevlar, sudah tanwall, dan di rentang harganya juga yang menurut saya paling murah ya. Karena dengan harga 200 lebih dikit dah. Kadang kalau lagi promo bisa di bawah 200 ya. Untuk kita mendapatkan ban yang hanya beratnya 280 gram. Saya coba itu enteng memang, dan instalasinya pun mudah sekali. Jadi dia tidak seperti kebanyakan ban Kevlar ya, seperti merek lain itu untuk install susah ya. Jadi kadang harus kita bawa ke mekanik. Kalau ini dia oke lah, keren. Jadi saya pun bisa pasang sendiri. Lalu feel-nya di jalan, karena ini yang saya punya adalah 728, memang lebih nyaman. Dan kemarin ban yang bawaan sepeda itu Kevlar, tapi kaku sekali karetnya. Mungkin karena ini sudah 60 TPI ya. Yang saya dengar-dengar kalau tidak murni karet, jadi dia lebih soft dan empuk. Dan saya juga agak luar dugaan, rasanya ban ini enak banget, bisa mampu meredam getaran. Selain karena fork dan seat postnya juga karbon, ditambah lagi dari ban ini ya, ban 28C juga pula. Oke, dari segi ban ya. Sekarang kalau untuk wheelset, tadi sudah kita bahas ban. Wheelset itu seperti biasa ya, karena ini wheelset yang lama ya, yang saya pakai di MTB Polygon Haze Urban Gravel Haze X5. Kemarin itu yang warna oranye. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Yang dari punya bawaannya R10 Pro ini saya pindahin ke
Polygon Haze. Kebetulan sama-sama menggunakan rotol 160 depan dan 160 belakang. Jadi ya udah tinggal mindah aja, tapi paling ganti sprocket karena sana 10 speed ya. Lalu sama ganti rotor. Ban juga berubah. Yang kita ambil wheelsetnya aja. Wheelset rotor yang kita ambil dari wheelset tersebut. Feelnya bagaimana ya seperti biasa. Karena ini masih wheelset alloy walaupun ringan. Peredamannya masih kurang empuk sih. Mungkin kalau ada rezeki bisa ganti karbon seperti dulu ya. Itu emang nyaman banget sih. Tapi untuk nanjak kita lihat nanti ya. Ini sih nanjak tapi nggak terlalu ya. Karena terbantu oleh wheelsetnya yang bearing ini super loncat lah menurut saya, Novatek sih. Dan bandel gitu. Lalu oh ya, dari segi ban juga saya ganti ban dalam yang TPU, ban belakang, jadi feelsnya lebih ringan dan juga di di jalan juga lebih empuk ya rasanya. Cuman khasnya ban TPU ini setiap kita sepedaan harus dipompa karena dia dari plastik, jadi nggak mengembang ya. Jadi dia sekali melar dia nggak akan mengempis kayak karet. Jadi susah juga ya menilai untuk. Tapi saya rasakan sih lebih ke kenyamanan tadi ya. Diganti wheelset dan ban mungkin, dan crank juga mengurangi bobot tapi tidak signifikan. Ternyata bawaannya R10 Pro ini yaitu Pro Wheel ARP cukup ringan juga. Sama-sama dengan ARM 170. Jadi kita equal ya bandinginnya. Tapi secara look lebih culture gitu. Ya. Oh iya, sedikit tambahan. Ternyata tadi saya nggak nyangka ya. Pada saat treknya lurus tadi ini belok-belok sih. Itu santai sambil ngevlog tuh ternyata saya lihat speedonya 18, 19 naik. Artinya effortless gitu. Padahal saya sambil ngomong biasanya nanti mempengaruhi ayunan kaki saya ya. Ini ternyata tidak ya. Ayunan kaki saya seperti kayak biasa. Jadi kayak nggak ngerasa ini, mungkin itu sih sedikit masukannya sepeda ini enak juga. Mungkin setelah diganti wheelset pengaruh ya terhadap keentengan dalam menanjak, karena dia mungkin tidak terlalu berat. Oke, sedikit review tadi kita sepedaan di selama 1 jam sampai 1,5 jam ya. Ini sudah mau sampai lokasi. Ternyata balik turun lagi ya karena teman-teman pindah tempatnya. Jadi ini sudah mau sampai tujuan lokasi. Yang kita pindah ini paling kurang sekitar 500 meter lagi. Ya, jadi sepeda ini tadi saya sempat mengalami ada jalan yang bergetar. Oh itu ya untungnya karbon ya. Nyaman sih, enaknya. Kalau secara tanjakan enak pakai Cannondale karena dia memang geometrinya all-rounder. Kalau ini enak untuk jalan aspal ya, jalan rata. Tadi untuk di jalan yang agak kasar, bergetar sampai rantainya lepas. Tapi tetap enak, udah ngeredam nih seperti ini. Oke. Ya. Ini sudah mau sampai, kelihatan ya. Telang hijau. Sampai ketemu lagi. I want you to notice when I'm not around.
special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? Yuk, selamat siang semuanya. Akhirnya nyampe juga di rumah. Oh, bersama dengan sepeda Twitter R10 Pro. Ya seperti apa? Ya seperti saya info tadi, seperti apa namanya rasa berkendaranya dan penggantian part tersebut seperti apa efeknya. Ya mungkin sedikit tipis-tipis saja ya kita info bagaimana performanya dan rasa berkendaranya. Ya, yang paling saya ekspektasi saya adalah tentunya bukan di di geometri sepedanya, kebetulan juga nyaman, pas sekali memang untuk size 48, tapi juga di grup setnya ini terasa sekali ya perpindahannya itu lebih bisa dibilang smooth banget ya. Jadi proses perpindahan giginya itu kayak ketika kita sambil jalan, entah itu nanjak atau datar pun, dia tuh akan pindah dengan enak sekali. Begitu pindah naik tuh enak sekali. Jadi rasanya tuh kayak kita dimanjakan ya. Cuman kita kayak suara ini kalau udah di jalan kayak nggak bisa bergerak ya. Dia akan nge-trim ya. Kita naikin, enaknya lagi, nah dia akan cet gitu. Dia akan memposisikan supaya tidak cross chain ya. Khususnya tidak bergesekan rantainya dengan FD ataupun RD. Nah, dia akan nge-trim atau memposisikan posisi kiri yang pas. Ya, mungkin saya nggak panjang lebar sih dari segi yang jelas poin plusnya dari segi frame juga oke, karena dengan harga budget ekonomis kita mendapatkan sepeda dengan elektrik ya, set elektrik, secara frame juga bagus bentuknya, kekinian, aero banget, warnanya bisa dibilang holografik ya, alias kayak kameleon. Lalu part-partnya di luar grup set seperti dari saddle, seperti yang saya bilang nyaman sekali. Saya sepedaan ini baru ini yang rasanya bawaan sepeda itu memang nyaman. Biasanya saya harus upgrade karena mungkin kurang lebar atau kurang pas. Nah ini selain lebar juga empuk. Seat post juga pengaruh ya di posisi karbon, karena dia bisa lebih lentur. Lalu di posisi handlebar ini memang masih alloy dan memang terasa berat. Tapi buat saya ini ada kelebihannya, karena ketika kemarin waktu saya sempat sepeda dengan sepeda yang Cannondale CAD itu kan, walaupun dia kan sudah ringan, ditambah drop barnya saya ganti karbon, itu terasa seperti melayang-melayang. Jadi ini mudah-mudahan bisa membuat lebih stabil ya ketika cuaca berangin dan kebetulan angin dari samping. Nah, yang menarik juga upgrade di wheelset dan ban. Di wheelset ini sendiri emang wheelset favorit saya ya, karena apalagi sekarang harganya sudah terjangkau. Untuk hitungan wheelset alloy dia memang lebih mahal daripada wheelset kebanyakan, tapi beratnya itu hampir 1,6 sepasang ya, tanpa rotor atau ban. Itu adalah termasuk ringan di kelas alloy atau aluminium. Begitupun dengan pemilihan ban. Kebetulan saya pilih ban yang slick. Saya pilih yang budget. Saya mencoba ban budget nih. Jadi ban budget termurah itu adalah di Kenda ya. Kenda namanya Kenda apa ya kemarin itu? Kenda Countach Elite. Jadi dia sudah ada yang tunnel ataupun yang full hitam.
Saya pilih yang tanwal biar agak rame sedikit ya. Nah ini benar-benar enak di jalan karena dia tapaknya model slick ya. Jadi benar-benar yang halus, jalan aspal tapi jalan yang basah pun masih cukup lumayan. Mungkin agak sedikit berasa kalau jalanan itu berlumut. Nah itu yang mungkin agak licin. Tapi saya rasa juga pakai ban MTB aja juga kadang kalau memang udah lumut tetap pasti licin gitu. Lalu dari segi pedal ini kemarin sempat saya ganti punya 105, tapi sekarang saya bawa lagi pakai punya Pro Wheel karena saya pengen bawaan aslinya ya untuk review sepeda ini, karena menurut saya ini juga nggak kalah oke-nya tampilannya, lebih full black gitu kan. Dan setelah saya timbang ternyata bobotnya kurang lebih sama ya mungkin selisih 100 gram sih. Tapi ini worth it masih gitu. Jadi jadinya hanya dari segi upgrade ban aja ini kemarin beratnya sudah berkurang sekitar 500 gram. Artinya kalau kita ganti drop bar mungkin bisa 8,5 kilo ya. Ini udah 8,8 kilo tanpa pedal gitu. Dan kalau dengan pedal sekitar 9,1 sorry. Karena pedal itu sekitar 300 gram. Artinya sudah mengurangi bobot dari 9,6 menjadi 9,1, berarti sekitar 500 gram dengan pedal. Ya oke, mungkin itu aja reviewnya. Sip, sepeda ini oke lah. Dan harga sekian layak lah kalau misalnya teman-teman mau cari sepeda yang looks-nya modern, yaitu culture, dia tidak ada kabel sama sekali karena dia wireless, plus juga dapat bahan karbon, warna bisa request, lalu juga bisa request tidak ada tulisan atau polosan, atau mungkin senang dengan merek logonya boleh. Yang jelas partnya juga sudah mumpuni, baik dari grup set, dan dia walaupun alloy dikasih yang integrated drop bar ya, jadi kelihatan bersih looknya. Tambah lagi saddle dan seat postnya yang nyaman. Oke, mungkin itu aja review kali ini. Sampai ketemu lagi di sepeda yang lain berikutnya. Tetap semangat sepedahan, bergembiralah dengan sepedamu, bersepedalah dengan gembira. Sampai ketemu lagi, see you.